ada beberapa hal yang kita berdasarkan seminar ini kita rekomendasikan, tapi memang belum rinci ya, belum rinci. Tapi poin-poin besar yang kita sarankan, kita rekomendasikan buat PMK. Antara lain begini Pak. Pertama, ini peningkatan atau pengembangan infrastruktur yang berkaitan dengan tenaga kesehatannya, yang berkaitan dengan kesehatan mental, fasilitas rumah sakitnya, kemudian infrastruktur yang berkaitan dengan kualitas layanan. Yang kedua berkaitan dengan edukasi ya, pendidikan masyarakat untuk sadar tentang pentingnya kesehatan mental. Karena kesehatan secara paripurna tidak mungkin hanya kesehatan fisik, ya, dulu kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Nah, masalahnya memang tidak seluruh masyarakat itu paham dan sadar seberapa pentingnya ini. Yang ketiga berkaitan dengan bagaimana kita mengembangkan komunitas. Jadi sebetulnya di masyarakat sendiri partisipasinya untuk berkaitan dengan hal ini cukup tinggi sudah ya. Tapi kan tidak terstruktur ya, mungkin belum seluruhnya efektif ya. Dan di sini pentingnya mungkin partisipasi masyarakat ini direspon oleh pemerintah sehingga kegiatan mereka menjadi lebih efektif. Jadi bagaimana nanti pemerintah bekerja sama dengan komunitas. Yang berikutnya mungkin berkaitan dengan masalah-masalah pengembangan penelitian, terutama penelitian informasi. Jadi dari tadi narasumber menyampaikan beberapa informasi, kita memang belum berkaitan dengan kesehatan mental, tidak seperti kesehatan fisik yang terlihat secara nyata. Kalau di kesehatan mental itu kan beberapa gejala sebelumnya itu memang tak tampak, beda seperti misalnya penyakit fisik. Jadi, nah ini yang kita belum ada sebetulnya skala dan indeks. Seberapa jauh sebetulnya kesehatan mental di daerah-daerah? Apakah sama sih problem-problem kesehatan mental? Itu yang mungkin kita akan mengajak perguruan tinggi atau pusat studi research yang untuk mencoba untuk mendapatkan bagaimana maksimal sih sampai indeks kesehatan mental. Tapi paling nggak skala-skala kesehatan mental bisa kita teliti gitu ya, sehingga kita bisa memberikan respon cepat terhadap gejala-gejala yang terjadi di masyarakat. Kira-kira seperti itu. Berarti belum terlalu darurat juga Pak ya sebenarnya Indonesia, belum merata Pak ya? Belum ya. Gini, kita memang karena kalau darurat kita nggak bisa bikin itu ada skala, karena nggak ada skalanya Pak indeksnya. Tapi kalau urgent iya Pak, kalau misalnya penting ya itu harus segera ditangani ya. Tapi sampai kedaruratan kita belum ada ininya, indikatornya. Faktor-faktor apa Pak yang menyebabkan darurat kesehatan mental masyarakat Indonesia ini Pak? Ada beberapa faktor yang sangat penting sekali yang di masyarakat. Sebetulnya sangat bervariasi. Tapi yang paling umum itu kan sekarang masyarakat, tuntutan itu mungkin sudah lebih meningkat. Artinya tekanan-tekanan untuk lebih kompetitif dan sebagainya itu cukup meningkat, sehingga ini juga menjadi beban tekanan buat masyarakat. Ini salah satu. Hal-hal sebab-sebab yang lain juga yang berkaitan dengan membanjirnya informasi, sehingga kadang-kadang kita terpengaruh gitu ya oleh informasi yang tidak seluruhnya benar kan sebetulnya kan gitu, sehingga ada yang kita sering sebut di masyarakat itu self diagnosis yang sebetulnya keliru gitu, tapi kita mencoba mencocokkan gangguannya seperti itu, padahal kan enggak gitu kan. Misalnya contohnya seperti itu. Jadi tapi yang utama memang stres ya, stres kehidupan itu cukup tinggi di perkotaan terutama, bukan berarti di pedesaan atau gitu nggak ada tekanan. Berarti yang tinggi di masyarakat kota Pak, yang tinggi di masyarakat kota ya? Masyarakat kota tinggi cukup. Tekanan-tekanan ini yang kadang-kadang membuat orang menjadi cemas, menjadi depresi. Nah ini kenapa di 1 tahun terakhir ini kok bunuh diri juga menjadi lebih meningkat, karena salah satu indikasi juga itu depresi itu bunuh diri. Nah ini hal-hal yang kita perlu waspadai, makanya kita anggap ini penting, walaupun mungkin sampai ke tingkat darurat kita belum banyak. Kira-kira gitu.